Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas materi yang pastinya bermanfaat dan mudah dipahami. Apa sih materinya? Jadi, materi kali ini adalah fonologi dengan subbab fonetik. Yuk, siapkan buku catatan kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi, topik pembahasan kita kali ini adalah pengertian fonetik dan juga jenis-jenis fonetik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian fonetik. Nah, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis fonetik. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris mengkaji bunyi bahasa sewaktu bunyi itu berada dalam proses produksi di dalam mulut penutur. Yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini mengkaji bunyi bahasa sewaktu bunyi itu berada atau sedang merambat di udara menuju telinga pendengaran. Selanjutnya ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini mengkaji bunyi bahasa sewaktu bunyi itu sampai atau berada di telinga pendengar. Nah, fonetik artikulatoris ini meliputi masalah yang pertama ada alat ucap yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa. Yang kedua, ada mekanisme arus udara yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa. Yang ketiga, bagaimana bunyi bahasa itu dibuat. Yang keempat, mengenai silabel atau suku kata, satuan ritme terkecil dalam suatu ujaran. Yang kelima, ada mengenai atau unsur ciri-ciri suprasegmental seperti tekanan, jeda, intonasi, dan tempo. Selanjutnya, fonetik akustik meliputi masalah yang pertama ada gelombang bunyi beserta frekuensi kecepatannya ketika merambat di udara. Yang kedua, intensitas bunyi. Selanjutnya ada fonetik auditoris. Nah, fonetik auditoris ini meliputi masalah struktur dan fungsi alat pendengar. Kedua, mekanisme penerimaan bunyi bahasa sehingga bisa didengar dan dipahami. Selanjutnya ada transkripsi fonetik. Jadi, penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda diakritik atau tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf itu. Selanjutnya ada bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia berdasarkan kriteria tertentu terdapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Yang kedua ada bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang ketiga ada bunyi keras dan bunyi lunak. Yang keempat ada bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Selanjutnya ada bunyi vokal dan konsonan. Bunyi-bunyi vokal, konsonan, dan semivokal dibedakan berdasarkan tempat terjadinya bunyi dan cara artikulasinya. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis atau celah pita suara, lalu arus ujaranya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Contoh bunyinya yaitu A, I, dan U. Sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapatkan hambatan dari artikulatoris pasif. Contohnya bunyi B yang mendapat hambatan pada kedua bibir. Selanjutnya ada bunyi D yang mendapatkan hambatan pada ujung lidah atau aspek dan gigi atas. Selanjutnya ada bunyi G yang mendapatkan hambatan pada belakang lidah atau dorsum dan langit-langit lunak atau venum. Selanjutnya ada bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Nah, bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara ini dibedakan berdasarkan ada dan tidaknya getaran pada pita suara saat bunyi itu diproduksi. Bila pita suara bergetar pada proses pembunyian itu, maka disebut bunyi bersuara. Yang termasuk bunyi bersuara antara lain adalah bunyi B, D, dan G. Bila pita suara tak bergetar disebut bunyi tak bersuara. Dalam bahasa Indonesia hanya ada 4 buah bunyi tak bersuara, yaitu S, K, P, dan bunyi T. Bunyi keras dan bunyi lunak. Pembeda antara bunyi keras dan bunyi lunak berdasarkan ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara ketika bunyi ini diartikulasikan. Sebuah bunyi disebut keras atau fortis apabila terjadi karena pernafasan yang kuat dan otot yang tegang.
Nah, ini ada bunyi huruf yaitu T, K, dan S adalah vortis atau bunyi keras. Sebaliknya, sebuah bunyi disebut lunak atau lenis apabila terjadi karena pernapasan lembut dan otot kendur. Seperti bunyi G, D, dan Z adalah lenis atau disebut sebagai bunyi lunak. Selanjutnya ada bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Perbedaan bunyi tunggal dan bunyi rangkap berdasarkan pada hadirnya sebuah bunyi yang tidak sama sebagai satu kesatuan dalam sebuah silabel atau suku kata. Bunyi rangkap vokal disebut diftong dan bunyi rangkap konsonan disebut klaster. Contoh bunyi rangkap vokal atau diftong dan bunyi A dan bunyi I pada kata lantai, cerai, dan pantai. Contoh bunyi rangkap konsonan atau klaster seperti bunyi K dan bunyi L pada kata klasik dan klatika. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lembutnya bunyi ujaran. Tekanan berperan dalam membedakan makna kalimat atau ujaran. Contoh, dia menangkap ayam itu. Yang menangkap ayam itu adalah dia, bukan orang lain. Yang kedua, dia menangkap ayam itu. Yang dilakukan adalah menangkap, bukan menyembelih atau perbuatan lainnya. Yang ketiga adalah dia menangkap ayam itu. Yang ditangkap adalah ayam, bukan kambing dan binatang lain. Yang ketiga ada dia menangkap ayam itu. Yang ditangkap adalah ayam itu, bukan ayam ini. Selanjutnya ada nada, jeda, durasi, atau silabel dan suku kata. Selanjutnya ada nada. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya bunyi ujaran. Nada berperan dalam membedakan makna kalimat atau ujaran. Variasi nada dalam kalimat disebut intonasi. Intonasi dapat menentukan maksud suatu kalimat ujaran. Sedangkan jeda atau persendian berkenaan dengan perhentian bunyi dalam arus ujaran. Jeda berperan dalam membedakan makna kalimat. Selanjutnya ada durasi. Durasi ini berkaitan dengan masalah panjang pendeknya bunyi bahasa yang diucapkan. Selanjutnya ada silabel atau suku kata. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis atau perirama terkecil dalam suatu ujaran. Suatu silabel biasanya melibatkan bunyi vokal atau satu vokal, satu konsonan atau lebih, atau yang dapat disebut dengan puncak silabus atau silabel adalah bunyi vokal. Nah, sekian dari materi kali ini. Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Semoga materi yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Dadah teman-teman.